Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat PHR. Kembali lagi bersama saya El Toro hari ini. Kita sering mendengar kalau kebaikan hati akan selalu membawa berkah. Tapi bagaimana jika ketulusan itu justru membawa kita pada misteri yang tak terduga? Mbok Arum, penjual jamu yang ramah, harus menghadapi kenyataan bahwa ia hilang selama 3 hari setelah menolong seorang wanita di tengah hutan. Ia mendapat hadiah, namun hadiah itu berasal dari alam yang berbeda. Kisah yang akan kita dengar ini ditulis oleh Serapina. Mari kita dengarkan perjalanan Mbok Arum. Jalanan desa Karangturi yang cukup terjal membuat Mbok Arum cukup berhati-hati ketika berjalan turun. Keranjang kuning yang penuh dengan botol warna-warni yang berisi berbagai macam jamu bertengger di punggung bungkuknya. Kebaya yang dia gunakan tampak tua, tapi bersih dan rapi. Wajahnya yang penuh keriput masih setia memberikan senyum pada setiap orang yang melewatinya. Keramahan dan sopan santun Mbok Arum sudah terkenal di mana-mana. Terlebih, jamunya yang sangat berkualitas dan cocok dengan banyak orang. "Mbok, sini Mbok." Salah seorang laki-laki muda memanggilnya dari depan teras rumah. Mbok Arum menganggukkan kepalanya dan berjalan mendekat. "Malam, Den Rama." Rama menutup pintu rumahnya dengan membawa dompet kecil. "Malam juga Mbok. Tumben jam 8 gini masih jalan. Biasanya jam 5 sudah pulang ke rumah." "Iya Den, jalanan yang biasanya saya lewati ditutup. Kayaknya ada acara nikahan. Jadi mau tidak mau harus lewat jalan yang di hutan sana." Mbok Arum menurunkan keranjang jamunya di teras rumah Rama dengan nafas pelan. "Waduh, jauh banget itu Mbok. Mau saya antar saja tidak?" tawar Rama. Mbok Arum memang tinggal di desa ini. Itulah kenapa banyak yang kenal. Namun, rumahnya berada cukup jauh dari pemukiman. Tempatnya berada di sekitar sawah yang berbatasan dengan hutan. Jika mengambil jalur dari sini, tentu saja akan membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk sampai. Apalagi, jalanan hutan juga tidak terlalu aman. Jalannya sepi dan penerangannya pun cukup jarang. "Jamu pegal kayak biasanya aja Mbok," kata Rama. Mbok Arum segera membuatkan jamu yang dikatakan oleh Rama. Seperti biasanya, jika membeli jamu, tangannya dengan lincah meracik jamu pegal yang cukup banyak terjual hari ini. Setelah jadi, Mbok Arum memberikannya pada Rama. Rama meminumnya dengan sekali teguk. Wajahnya bergidik ngeri, merasakan pahit yang menggigit lidah. Penawar jamu pahit sudah disediakan Mbok Arum yang langsung diminum oleh Rama. "Harganya kayak biasa ya Mbok?" tanya Rama sembari mengeluarkan uang dari dompetnya. "Iya Den, kayak biasanya," jawab Mbok Arum sembari membereskan botol-botol jamunya dan memasukkannya lagi ke dalam keranjang. Rama memberikan uang dan Mbok Arum menerimanya. "Mbok, tidak apa-apa kok kalau saya antar pulang. Ini sudah malam juga. Jalan ke sana sudah pasti sepi, tidak ada yang lewat." "Tidak apa-apa Den, saya pernah kok lewat jalan sana. Saya juga bawa senter," tolak Mbok Arum dengan sopan. Dia tidak ingin membuat orang lain kerepotan karena dirinya. Lagi pula, dia sudah pernah lewat sana, meskipun sangat jarang. Yang penting, Mbok Arum tahu arahnya dan sampai dengan selamat di rumah. "Beneran Mbok, masalahnya saya ini masih butuh jamunya Mbok untuk pegal saya," goda Rama. Mbok Arum tertawa. "Tenang saja Den, insya Allah saya kembali dengan selamat. Lusa masih bisa jualan keliling desa. Aden tunggu aja di sini. Saya pasti lewat." Mbok Arum pergi tidak lama setelah itu.
dengan menggendong kembali keranjang kuningnya ke punggung. "Hati-hati, Mbok," pesan Rama. "Iya, Den. Terima kasih. Permisi. Pamit, Mbok Arum." Desa Karangturi setelah Isya sudah pasti sangat sepi. Pekerjaan mereka rata-rata sudah selesai sebelum maghrib, dan anak-anak mengaji di musola juga sudah pulang setelah Isya tadi. Udara malam ini terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Mbok Arum mengeratkan selendang yang menopang keranjangnya lebih erat. Ada hawa tidak biasa ketika langkah Mbok Arum tiba di persimpangan antara pemukiman dan jalan menuju hutan. Lampu-lampu terpasang cukup jauh dari satu sisi ke sisi yang lain. Pohon-pohon besar yang rantingnya mengait satu sama lain seolah menjadi teman Mbok Arum dalam setiap langkah. Bagi Mbok Arum, melewati jalan ini bukan masalah yang besar. Dia tetap bersyukur dengan hari ini, sebab jamunya lumayan laris daripada hari biasanya. Keranjangnya pun terasa lebih ringan. Tadi jamu pegal hampir habis, sepertinya harus cari lagi ramuannya. Besok pagi ke pasar, setelah itu ke ladang, gumam Mbok Arum. Jalanan kasar yang membelah hutan hampir membuat Mbok Arum tersandung dan terjatuh. Untung saja dia lebih berhati-hati dan berjalan lebih lambat. Di antara keheningan yang mencekam, tiba-tiba saja Mbok Arum mendengar suara wanita yang menangis. Sejenak, Mbok Arum berhenti berjalan dan mencoba mengenali apakah ini suara manusia atau bukan. Di jalanan ini sudah pasti terkenal dengan keangkerannya. Jalannya juga hanya ramai dilewati saat pagi sampai siang. Di sore ataupun malam, tentu saja hampir tidak ada yang lewat ke sini. "Halo, apa ada orang di sekitar sini?" Mbok Arum kembali melangkah. Jalanan hutan mulai sempit. Tanah kasar perlahan berubah menjadi bebatuan yang cukup besar. Mbok Arum melangkah perlahan. Di saat inilah dia langsung menyalakan senter miliknya. Senter itu menerangi setiap jengkal langkah yang Mbok Arum pilih. Suara tangisan itu masih terdengar. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. "Kalau ada yang di sekitar sini, bisa balas sapaan saya?" Mbok Arum kembali membuka suara untuk memastikan suara tangisan itu. "Iya, saya di sini," ucap seseorang yang jaraknya mungkin tidak terlalu jauh dari tempat Mbok Arum berdiri sekarang. Mbok Arum mengambil nafas pelan. Dia mulai berdoa. Semoga wanita ini adalah manusia, bukan yang lainnya. Setelah memantapkan hati, Mbok Arum berjalan ke arah sumber suara yang ada di balik semak-semak. Nah, Mbok Arum menyibak ranting yang menghalanginya. Senternya langsung mengarah pada seorang wanita yang terduduk dengan luka di lutut dengan batuk-batuk kecil. "Tolong," ucap wanita itu dengan terbata-bata. Wajahnya yang ayu dengan rambut hitam panjang yang terkulai lemas di tanah. Tangannya menahan dadanya yang terasa sesak dengan batuk yang menyiksa tenggorokannya. "Astaga!" Mbok Arum segera mendekat dan berjongkok di hadapan wanita itu. "Nah, kamu tidak apa-apa?" "Kaki dan tenggorokan saya sakit," ucapnya masih terbata-bata. Mata coklat beningnya menyorot Mbok Arum sayu, merayu untuk ditolong. Tidak tega meninggalkan wanita ini, apalagi Mbok Arum tahu dia sudah pasti manusia. "Saya tidak bisa menggendongmu, tapi ayo coba jalan perlahan ya." Wanita itu menganggukkan kepalanya. Uluran tangan Mbok Arum dia terima, lalu berdiri perlahan. Bagian belakang bajunya yang terkena noda tanah dan kerikil dikibas-kibaskannya. Kemudian keduanya perlahan keluar dari semak-semak dan berjalan melewati hutan dengan langkah hati-hati. Perlahan ya, peringat Mbok Arum. Mereka berjalan setidaknya hampir 15 menit baru sampai di rumah. Rumah Mbok Arum tidak terlalu besar. Dia hidup sebatang kara. Suaminya telah meninggal 7 tahun yang lalu dan dia tidak memiliki anak.
Rumah itu dikelilingi kebun kecil yang tertanam beberapa tanaman herbal dan bunga-bunga yang cantik. Pagar pembatas setinggi pinggang melindungi rumah serta kebun kecil tersebut. Bo Arum membawa wanita itu masuk ke rumah dan menuntunnya duduk di kursi kayu yang ada di ruang tamu. "Tunggu sebentar ya," ucap Bo Arum yang dengan cepat melepaskan gendongan keranjangnya di lantai. Wanita tua itu bergegas ke arah dapur, mengambil kotak obat, air dingin, dan juga kain bersih. Meskipun Bo Arum seorang penjual jamu yang biasanya dikaitkan dengan hal-hal kuno, nyatanya Bo Arum lebih percaya obat yang dijual di apotek untuk masalah luka luar. Untuk luka dalam, Bo Arum percaya dengan jamu-jamunya. "Nama saya Latsmi." Wanita itu memperkenalkan dirinya setelah luka di lututnya dibersihkan dan diobati oleh Mbok Arum. Mbok Arum tersenyum lembut. "Saya Arum, panggil saja Mbok Arum." Latsmi memandang Mbok Arum yang sedang membersihkan kekacauan yang telah terjadi. Lalu pandangannya turun ke lututnya yang dibungkus dengan kasa. Rasanya masih sakit, tapi sudah tidak terlalu parah dari yang sebelumnya. Mbok Arum pergi ke dalam untuk mengembalikan baskom dan juga P3K. Beberapa saat kemudian, wanita tua itu kembali dengan membawa segelas air hangat dan juga baju ganti. "Latsmi, baju kamu kan kotor. Ganti saja pakai baju Mbok. Maaf ya, bajunya jelek." Mbok Arum terlebih dahulu menyodorkan segelas air hangat, sedangkan bajunya dia tempatkan di atas meja. Latsmi menerima air itu dengan senang hati. Senyumnya mengembang lebar. "Terima kasih Mbok. Mbok sudah mau mengobati luka saya dan sekarang memberikan saya baju ganti. Padahal tidak apa-apa jika saya tetap memakai baju ini. Saya akan langsung pulang saja." Jangan pulang dulu. Lukamu masih baru. Takutnya kamu di jalan kenapa-napa lagi waktu pulang. Ini juga sudah larut. Jalanan hutan sudah sangat sepi. Biasanya di atas pukul 9 banyak orang jahat yang berkeliaran. Bo Arum dulu pernah mendengar adanya desas-desus orang-orang jahat yang berkeliaran di sekitar hutan di jam malam ke atas. Tapi syukurnya malam ini dia selamat dengan aman melewati jalan di sana. Desas-desus yang diberitahukan Bo Arum tentang jalanan yang akan Latsmi lewati membuat wanita itu cemas. Ketakutan itu bisa dilihat Mbok Arum dengan jelas. "Sudah, malam ini kamu menginap saja di sini. Udara malam ini sangat dingin. Cari aman saja, ya. Ayo, Mbok bantu ke kamar mandi, sekalian ganti baju." Ketulusan Mbok Arum dalam merawat dan menjaganya menyentuh hati Latsmi. Wanita itu balas merangkul Mbok Arum ketika mereka berjalan menuju kamar mandi. Selagi Latsmi di dalam kamar mandi, Mbok Arum menyiapkan makanan yang sudah dia masak tadi pagi dan dia tinggal memanaskannya lagi. Setelah itu, dia tata di atas karpet yang ada di dapur untuk alas makan. Udara yang dingin seperti ini mengharuskan Mbok Arum untuk memanaskan air lagi. Dia sendiri suka minum air hangat. Ini bermula dari dulu sewaktu suaminya masih ada, yang sangat suka dibuatkan air hangat dengan memakan singkong goreng. Kenangan indah sederhana itu membekas di hati Mbok Arum hingga saat ini. Perasaan rindu selalu membayanginya. Setelah suaminya meninggal, tidak hanya 1 hingga 2 orang yang berniat melamarnya dulu, tapi semuanya Mbok Arum tolak. Rasa cinta dan setianya telah habis pada suaminya, meskipun mereka tidak mempunyai anak dan hanya hidup berdua kala itu. Adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Mbok Arum akan hidup sendiri hingga ajalnya datang di kemudian hari. Itu adalah prinsipnya. Baru saja Mbok Arum mengangkat panci air panas yang telah mendidih. Dari dalam kamar mandi terdengar suara batuk yang cukup keras, berdahak, dan terdengar suara muntah juga. Mbok Arum mendekat ke kamar mandi dan mengetuknya pelan. "Nak, kamu tidak apa-apa?" Latsmi belum menjawab dan masih terbatuk-batuk. Mbok Arum berbalik badan. Dia berjalan ke arah keranjang jamunya.
kemudian meracik jamu sakit tenggorokan yang dialami oleh Latsmi. Dengan lihai dan berpengalaman, Mbok Arum menyiapkan dengan cepat jamu untuk Latsmi. Bertepatan wanita itu keluar dari kamar mandi. Wajahnya pucat, kulitnya putih bersih yang bersinar lembut. Mbok Arum membantu Latsmi duduk di karpet. Badan Latsmi sangat dingin, bahkan lebih dingin daripada udara di luar sana. Mbok Arum sedikit bergetar ikut merasakan dingin menyengat tersebut. Ini, minum air hangat dulu. Saya akan selesaikan jamu untuk kamu, ucap Mbok Arum sembari menyerahkan air hangat yang baru. Karena air hangat yang dia berikan pada Latsmi tadi sudah lumayan dingin. Latsmi tidak bisa mengatakan apapun. Tenggorokannya rasanya sangat panas dan gatal. Dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Dia sesap air hangat yang diberikan Mbok Arum perlahan. Rasa lega dia rasakan. Nafasnya perlahan lebih baik, tidak terlalu tersengal-sengal. Pandangan Latsmi beralih pada Mbok Arum yang baru saja menyelesaikan jamu untuknya. Ayo nak, minum ini pelan-pelan saja, ujar Mbok Arum mendekat dan memberikan segelas jamu yang dia buat. Menerimanya dengan cukup ragu, Latsmi akhirnya tetap meminum jamu itu. Rasa pahit menggigit lidahnya. Tenggorokannya terasa hangat tapi menusuk. Ada suara kecil yang dia hasilkan setelah menenggak habis jamu itu. Anak pintar, puji Mbok Arum yang langsung memberikan minuman manis pada Latsmi yang kewalahan. Pintar sekali, jamunya langsung habis. Anak cantik, pintar sekali. Pujian yang dilayangkan oleh Mbok Arum membuat Latsmi tersenyum di sela-sela rasa pahit bercampur manis yang dia rasakan. Hatinya penuh hanya dengan sedikit sanjungan yang mungkin tidak pernah dia dengar dari siapapun sebelumnya. Terima kasih Mbok, ucap Latsmi beberapa saat kemudian. Mbok Arum menganggukkan kepalanya. Sama-sama nak. Saya juga baru sadar ini baju saya cocok sekali kau pakai. Kalimat Mbok Arum membuat Latsmi melihat pada dirinya sendiri. Dan benar saja, pakaian itu sangat cocok dengan kulit bersih Latsmi. Sangat pas di badan dan terlihat berbeda. Sekali lagi, terima kasih Mbok. Satu kali lagi kamu berterima kasih, kamu akan dapat piring cantik. Goda Mbok Arum melontarkan candaan anak-anak zaman sekarang. Namun sepertinya Latsmi tidak tahu hal semacam itu. Mbok Arum menghentikan tawanya dan berkata, "Sudahlah, saya membantumu dengan sepenuh hati. Tidak perlu juga banyak berterima kasih. Sebagai sesama manusia, apalagi sesama wanita, sudah sepatutnya kita saling membantu. Di dunia ini tidak ada hal yang paling mengagumkan selain kemuliaan hati. Buat apa wajah cantik tapi hati buruk? Hidup memang kebanyakan diukur dari kasta, tapi peringkat tertinggi tetap dipegang oleh hati yang bersih. Selama kita masih sadar akan kebaikan, kita harus tetap melakukannya. Benar kan?" Latsmi terdiam sebentar mendengar perkataan Mbok Arum. Hatinya menghangat selaras dengan rasa sakit di tenggorokannya yang perlahan menghilang. Sesak di dadanya telah berangsur membaik, membuat nafasnya plong. Manusia terkadang terlalu suka membanggakan diri sendiri, hingga lupa dengan perlakuannya pada manusia lain. Mereka lebih suka diam, menyalahkan, mengintimidasi, tanpa berniat mencari tahu kebenaran yang ada. Terlalu larut menyepelekan perasaan orang lain, membuatnya seperti sampah kotor yang hanyut di sungai dan sangat perlu untuk dibersihkan. Mbok Arum terdiam dengan tutur kata Latsmi yang terlalu mendalam. Bermula dari rasa terima kasih hingga memasuki ranah perasaan orang lain. Pilihan kalimat indah yang membuat Mbok Arum terperangah. Pandai sekali kamu nak. Kata-kata yang indah. Latsmi tertawa mendengar itu. Tawa kecil yang mengalun indah membelai pendengaran Mbok Arum. Mbok Arum yakin, siapapun yang mendengar Latsmi tertawa, mereka pasti langsung mengagumi betapa lembutnya wanita ini. Setelah itu, Mbok Arum mempersilakan Latsmi untuk makan
agar makanan yang telah dia hangatkan tadi tidak dingin lagi. "Kamu berasal dari desa mana, nak?" tanya Mbok Arum sembari menelan makanannya. Latsmi menelan makanannya lamat-lamat, lalu menjawab, "Rumah saya di belakang hutan, Mbok." "Belakang hutan?" Mbok Arum mengerutkan kening. "Belakang hutan sebelah mana, nak?" "Sebelah ladang, Mbok." "Ladang Pak Camat?" Kening Mbok Arum terlipat bingung. Seumur hidup Mbok Arum berada di desa ini dan sudah hampir puluhan tahun menjual jamu keliling dari desa ke desa lain. Bahkan sempat masuk ke dalam hutan, tapi belum pernah menemukan ada desa lain di sana. "Iya, Mbok, di belakang hutan, tidak jauh dari ladang milik Pak Camat." Latsmi meminum air hangatnya hingga habis. Matanya menatap Mbok Arum yang tengah berpikir, menerka di mana agaknya rumah Latsmi berada. Seingat Mbok Arum di dalam hutan, apalagi di samping ladang milik Pak Camat yang luasnya 0,8 hektar, tidak ada apapun di sana. Nama desanya apa? Latsmi menggelengkan kepalanya. "Bukan desa, Mbok, hanya rumah." "Hanya rumah? Lalu kamu ikut desa ini, begitu?" tanya Mbok Arum lagi. "Iya, Mbok." Tidak bertanya-tanya lagi, takut Latsmi merasa risih. Mbok Arum meneruskan makan malam mereka hingga selesai. Setelah itu mereka duduk di ruang tamu. Hujan tiba-tiba saja mengguyur desa, cukup lebat, yang membuat Latsmi merasa tidak nyaman. "Nah, ada apa?" tanya Mbok Arum yang baru datang dari dapur dengan membawa singkong goreng. Wajah Latsmi tampak khawatir dan tidak tenang di tempatnya. "Mbok, sepertinya saya harus pulang sekarang." "Loh, kenapa?" Mbok Arum tentu saja terkejut dengan hal itu. Dia mengalihkan pandangannya pada jendela yang terbuka. Curah hujan malam ini sangat deras. Tidak mungkin membelah hutan di keadaan seperti ini. Petir-petir kecil juga saling bersahutan beberapa saat kemudian. "Jangan pulang dulu," kata Mbok dengan memegang kedua tangan Latsmi yang sangat dingin. "Mbok," panggil Latsmi dengan wajah bergelut gelisah. "Ayah saya sendirian di rumah. Tidak ada siapapun yang bisa saya minta tolong untuk menemani ayah. Saya pikir malam ini akan baik-baik saja. Saya bisa tenang. Tapi ternyata hujan malah datang. Saya khawatir, Mbok." Mbok Arum mencoba menenangkan Latsmi. Dia elus pundak sempit itu dengan lembut. "Latsmi, tenang dulu ya. Ayahmu pasti baik-baik saja. Kamu tidak usah pulang sekarang." Latsmi menatap Mbok Arum dengan wajah khawatir. "Ayah saya itu sakit keras, Mbok. Hanya bisa tidur di atas ranjang, tidak bisa melakukan apapun." "Sakit apa?" Latsmi menggelengkan kepalanya. "Tidak tahu, sakitnya tidak bisa disembuhkan." "Kalau begitu, besok pagi-pagi saya antar pulang. Saya juga janji saya akan melihat keadaan ayahmu dan kalau bisa akan membantu menyembuhkan ayahmu. Bagaimana?" Keputusan akhirnya didapatkan. Latsmi menyetujui untuk tinggal semalam di sini dan besok pagi mereka akan pergi ke rumah Latsmi untuk mengantarkan sekaligus melihat keadaan ayah Latsmi. Esok paginya, Mbok Arum bangun lebih awal. Setelah sholat subuh, dia langsung pergi ke kebun miliknya, mengambil tanaman herbal yang dia butuhkan dan dia proses seperti biasa. Hari ini, dia tidak akan berjualan, karena memang hari Senin adalah waktu liburnya. Mbok Arum tidak tahu penyakit seperti apa yang dialami oleh ayah Latsmi. Jadi, dia menyiapkan jamu yang sekiranya akan berguna di sana. Setelah itu, dia bersiap untuk memasak. Belum sempat dia membangunkan Latsmi, wanita cantik itu telah bangun sendiri. "Sudah bangun, nak? Ayo, mandi. Setelah ini, saya akan masak dan pergi ke rumahmu," ujar Mbok Arum pada Latsmi yang langsung bangkit dari ranjang dan masuk ke dalam kamar mandi. Pagi ini, Mbok Arum membuat masakan yang sederhana. Dia juga menyisakan untuk dibawa ke rumah Latsmi.
menatanya di atas karpet, dan Mbok Arum duduk di sana menunggu Latsmi selesai di dalam kamar mandi. Menanti seperti ini, entah kenapa terasa menyenangkan untuk Mbok Arum. Sudah sangat lama dia tidak dalam posisi mempersiapkan makanan untuk seseorang, lalu menantinya untuk makan bersama. Rasa hangat menyelimuti hati Mbok Arum. Senyumnya mengembang melihat Latsmi sudah selesai membersihkan diri dan duduk di depannya. Mereka sarapan dengan tenang dan Latsmi sangat menyukai masakan Mbok Arum. Latsmi yang mencuci piring setelah bergantian dengan Mbok Arum tadi malam. Setelah itu mereka bersiap untuk pergi dari rumah. Mbok Arum dengan mudah mengangkat keranjang jamunya di punggung dan menyusul Latsmi yang telah membukakan pintu pagar. "Arahnya ke sini, Latsmi?" tanya Mbok Arum sembari menunjuk jalanan hutan menuju ladang yang cukup menanjak. "Iya, Mbok. Apa Mbok bisa jalannya?" tanya Latsmi dengan memegang keranjang jamu dari belakang. Tindakan Latsmi membuat tawa Mbok Arum keluar. Dia melirik Latsmi yang berjalan di belakangnya. "Tidak apa-apa, Nak. Saya bisa. Ini adalah pekerjaan yang telah saya lakukan selama puluhan tahun. Jalanan menanjak seperti ini sudah biasa saya lewati. Majulah, jangan di belakang seperti itu. Saya tidak tahu jalan ke arah rumahmu, Nak." Latsmi menuruti permintaan Mbok Arum dan berjalan berdampingan bersama. Matahari perlahan naik. Cahaya hangatnya menyinari jalanan setapak yang penuh dengan batu dan jalanan menanjak yang lumayan jauh. "Setelah ini, kita lurus dan belok pada ladang Pak Camat," kata Latsmi dengan menunjuk jalanan yang akan mereka lewati nanti. "Iya, saya paham," sahut Mbok Arum. Meskipun sebenarnya Mbok Arum tidak yakin ada rumah di sana. Di antara jalanan yang menanjak, Mbok Arum sempat melirik pada Latsmi yang jalan sedikit lebih cepat darinya. Mbok Arum bisa merasakan keringatnya mengucur, membuat rambutnya lepek menempel di dahi dan juga leher. Namun, Latsmi, wanita itu seperti tidak berjalan menanjak di jalan bebatuan yang mengeluarkan energi lebih banyak daripada jalan biasa. Wajahnya tetap biasa saja dan berjalan santai tanpa beban. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di rumah Latsmi. Mbok Arum menghela nafas kecil. Tentu saja dia tidak tahu ada rumah di sekitar ladang Pak Camat. Karena ternyata rumah Latsmi ada di belakang sebuah batu besar dengan pohon-pohon mangga yang tidak kalah besar juga. Rumah Latsmi bersembunyi di baliknya. "Mari, masuk, Mbok," ucap Latsmi seraya membukakan pintu rumahnya. Wanita muda itu langsung masuk ke dalam rumahnya. Mbok Arum melangkah mengikuti Latsmi. Matanya menelusuri rumah kecil itu. Bukan maksud Mbok Arum merendahkan, tapi ini seperti gubuk. Rumahnya terbuat dari anyaman rotan yang memiliki beberapa bagian yang bolong. Tadi malam hujannya lumayan deras. Pantas saja Latsmi sangat mengkhawatirkan ayahnya yang sendirian di rumah ini. Mbok Arum menurunkan keranjang jamunya di atas tanah kasar lantai rumah Latsmi. Dia keluarkan makanan yang telah dia bungkuskan tadi di atas meja kecil yang ada di sana. Tak lama kemudian, Latsmi keluar. Di tangannya membawa segelas air. "Mbok, maaf ya, saya tidak punya apa-apa untuk disuguhkan selain air putih." "Tidak apa-apa, Nak. Ini sudah lebih dari cukup," jawab Mbok Arum. "Ini makanan berikan pada ayahmu sebagai sarapan." Latsmi menerimanya dengan ragu. "Mbok, ayah saya tidak bisa makan selain kacang-kacangan." Mbok Arum meneguk minumannya dan menatap Latsmi kebingungan. "Maksudnya bagaimana, Nak? Saya tidak tahu harus menjelaskan dari mana, Mbok. Mbok bisa lihat keadaan ayah saya jika Mbok berkenan." Dengan segera, Mbok Arum berjalan mengikuti Latsmi masuk ke dalam kamar kecil yang ada di gubuk itu. Di sana terbaring seorang laki-laki tua dengan rambut yang sepenuhnya putih, hanya berbaring dengan tubuh yang sangat kurus. "Astagfirullah, Latsmi, kenapa tidak kamu bawa saja ayahmu ke rumah sakit? Bisa saja keadaannya lebih parah dari yang kita duga."
Latsmi menundukkan kepalanya sedih. Perkataan Mbok Arum memang ada benarnya. Hanya saja Latsmi tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Mbok Arum menyadari jika perkataannya mungkin menyinggung Latsmi. Dia dekati wanita itu dan menepuk bahunya. "Maaf, bukan maksud saya berkata seperti itu. Saya hanya tidak menyangka keadaan ayahmu sudah seperti ini. Sekarang katakan, apa sakit ayahmu?" "Ayah beberapa tahun ini tidak bisa makan selain kacang-kacangan, nasi, dan yang lainnya tidak bisa dia makan. Selalu dimuntahkan kembali dan badannya akan panas tinggi jika satu kali saja memakan nasi." Mbok Arum tidak tahu jenis penyakit apa ini. Dia tidak pernah mendengar hal ini sebelumnya. "Hanya kacang-kacangan kan?" "Iya, hanya itu yang bisa ayah saya makan," jawab Latsmi cepat. Wajahnya menyiratkan permintaan tolong pada Mbok Arum. "Kamu berikan ayah kamu minum sedikit demi sedikit. Saya akan membuatkan jamu dulu. Jika cocok, mungkin ayahmu perlahan bisa sembuh," ucap Mbok Arum. Secerca cahaya terlihat di mata Latsmi. "Baik, Mbok. Saya akan memberikan ayah minum dan menunggu Mbok selesai membuat jamu di sini." "Anak pintar," puji Mbok Arum dengan mengelus kepala Latsmi sayang. Sepeninggal Mbok Arum, Latsmi mengambil segelas air, menyuapkannya perlahan pada ayahnya, Pak Adinata, secara perlahan. Rupanya Pak Adinata terbangun karena merasakan air yang masuk ke mulutnya. Matanya perlahan terbuka melihat anak semata wayangnya yang duduk di sisinya. "Latsmi?" "Iya, ayah. Latsmi di sini. Maaf, tadi malam tidak pulang. Latsmi menginap di rumah orang lain. Ayah tenang saja ya. Setelah ini, ayah pasti sembuh. Seseorang yang menolongku pasti akan menolong ayah juga." Latsmi memberikan pengertian pada ayahnya dan terus menyuapkan air putih. Pak Adinata menganggukkan kepalanya lemas. Dia tidak punya tenaga untuk berbicara atau sekadar memberikan pertanyaan tentang keadaan putrinya ini. Di ruang tamu, Mbok Arum segera mempersiapkan jamu yang dia campur sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Setelah selesai, dia kembali menemui Pak Adinata dan Latsmi. "Latsmi, airnya sudah habis?" tanya Mbok Arum, memastikan jika air putih telah diminum oleh Pak Adinata. Latsmi mengangguk. "Iya, sudah, Mbok. Ganti dengan ini. Berikan sesendok perlahan hingga habis. Setelah itu, berikan minuman manis ini sebagai penawar rasa pahit jamunya." Mbok Arum memberikan jamu yang telah dia buat tadi dan memegang minuman manis di tangannya. Latsmi segera menyendokkan sedikit demi sedikit jamunya pada Pak Adinata. "Tidak apa-apa ya, Pak. Pahit sedikit, biar cepat sembuh." Mbok Arum masih berdiri di sana, memerhatikan Pak Adinata menghabiskan jamu. Meskipun Latsmi mendapatkan penolakan beberapa kali, tapi jamunya tetap habis. Setelah itu, Mbok Arum memberikan minuman manis sebagai obat pahit. "Sudah, Mbok. Setelah ini bagaimana?" Latsmi memegang gelas dengan perasaan campur aduk. "Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Setengah jam lagi, kamu coba berikan makanan pada ayahmu. Kalau lambungnya menerima dan tidak muntah, berarti jamunya cocok. Meskipun saya tidak tahu penyakit apa yang ayahmu derita," jelas Mbok Arum perlahan. "Baik, kalau begitu, Mbok," jawab Latsmi dengan sedih. Mbok Arum menatap Pak Adinata yang memejamkan mata. Minum jamu ini membuat dia merasakan kantuk yang berat. Untuk itu, Mbok Arum menyarankan untuk memberikan makan setengah jam lagi. Biarkan lambungnya merasa lebih baik sedikit sebelum diberikan makanan selain kacang-kacangan. "Kalau begitu, saya pergi ya. Masih ada pekerjaan yang harus saya lakukan." Mbok Arum belum selesai meracik jamunya di rumah. Ini hari libur satu-satunya yang bisa dia manfaatkan untuk mengisi kembali semua jamunya. "Iya, Mbok. Saya antar sampai ke rumah ya." Latsmi berdiri dari duduknya dan bersiap akan ikut pergi. Tapi Mbok Arum mencegahnya. "Tidak perlu.
kamu di sini saja. Ayah kamu butuh kamu. Setelah ini, dia akan mencarimu untuk minum. Tenggorokannya pasti kering setelah tidur." Bo Arum kembali ke ruang tamu, diikuti Latsmi. Keranjang jamunya kembali dia gendong dan menalinya dengan erat agar tidak terjatuh. "Bo, sebentar," ucap Latsmi secara mendadak. Wanita itu berlari ke dalam dengan gelisah, lalu kembali membawa sesuatu yang dibungkus dengan kain putih. "Bo, maaf, saya tidak punya apa-apa sebagai imbalan." Latsmi memberikan bungkusan itu pada Mbok Arum dengan paksa. "Di rumah ini hanya ada kunyit dan saya memberikan ini sebagai imbalan pada Mbok. Nah, saya membantu dengan ikhlas. Saya tidak perlu imbalan apapun. Kalau kamu memang tidak punya apa-apa, sudah, tidak apa-apa," kata Mbok Arum lembut. Tapi Latsmi tetap memaksa Mbok Arum untuk menerimanya. "Saya mohon, terima saja Mbok. Anggap saja ini sebagian kecil atas rasa terima kasih saya kepada Mbok. Mbok telah membantu saya malam itu dan kembali membantu ayah saya. Saya mohon." "Baik, saya terima ya." Latsmi melepas kepergian Mbok Arum dengan hati lapang. Untuk yang terakhir kalinya, Mbok Arum melambaikan tangan dan pergi dari sana. Ketika Mbok Arum melewati jalanan setapak yang rimbun dengan pohon-pohon yang hampir menghalangi cahaya matahari siang, tiba-tiba saja, seolah waktu melompat, dia menyadari bahwa malam telah tiba. Kepalanya menengadah menatap langit yang telah gelap dan bulan purnama bertengger manis di atas sana. "Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba malam?" Mbok Arum melangkah kembali dengan bingung. Saat dia berjalan menurun dari tanjakan, tiba-tiba ada suara motor yang mendekat. Cahaya lampu motor menyorot pada Mbok Arum, membuat wanita itu berhenti berjalan dan menutup wajah dengan tangan. "Loh, Mbok Arum?" seru seseorang dari kejauhan yang perlahan mendekat mengendarai motor tadi. Mbok Arum mengangkat kepalanya dan melihat Rama. "Den Rama? Ya Allah Mbok, Mbok dari mana?" tanya Rama, menghentikan motornya tepat di samping Mbok Arum. Wajahnya pias dengan pertanyaan yang telah tertanda di sorot matanya. Entah kenapa, Mbok Arum tidak bisa mengeluarkan kalimat satu kata pun. Semuanya tercekat di tenggorokan dan dia merasa sangat haus. Rama menggelengkan kepalanya dengan lemah. "Sudah, ayo Mbok, saya antar pulang." Akhirnya, Mbok Arum diantar Rama pulang menaiki motor. Sepanjang jalan, keduanya diam dalam pikiran yang campur aduk. Sesampainya di depan rumah Mbok Arum, Rama juga membantu wanita itu untuk menaruh keranjang jamu dan masuk ke dalam. Baru setelahnya Rama mengatakan, kenapa dia kaget melihat Mbok Arum yang tiba-tiba muncul dari balik hutan. "Mbok harus tahu, Mbok itu sudah hilang selama 3 hari, kata Rama menggebu-gebu. "Hari Senin kan memang Mbok libur, tidak jualan jamu, jadi tidak ada yang nyariin. Tapi setelah hari Senin berlalu, Mbok belum juga terlihat. Kami sudah cari Mbok ke rumah sampai keliling desa, tapi tidak ketemu juga." Mbok Arum menarik bangku untuk Rama duduk. Lalu dia mengambil kursi satu lagi dan dia duduk di teras depan. Mbok sebenarnya dari mana?" tanya Rama dengan penasaran. "Den, kalau saya bilang saya tidak kemana-mana, bagaimana?" Rama mengusap wajahnya. "Tidak mungkin, Mbok. Mbok hilang 3 hari, bukan sehari." Malam yang semakin larut, Rama pamit pulang setelah memastikan Mbok Arum baik-baik saja. Selepas itu, Mbok Arum menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Dia telah hilang 3 hari. Memikirkannya hanya membuat Mbok Arum merinding. Padahal dia sangat yakin, pagi tadi dia mengantarkan Latsmi pulang dan membuatkan jamu untuk Pak Adinata. Semua itu tidak akan memakan waktu sampai 3 hari. Kalau benar 3 hari, mungkin rumah Latsmi ada di seberang pulau. Jadi wajar kalau memakan waktu 3 hari. Tapi ini, rumahnya tidak jauh dari ladang hutan dekat sini. Haruskah ini memakan waktu sampai 3 hari?
Bo Arum membasuh wajah dan kedua tangan, serta kakinya. Setelah itu, dia duduk di ruang tamu sendirian. Ya Allah, 3 hari, rasanya seperti mimpi. Apa mungkin Latsmi dan ayahnya bukan orang biasa? Apa mereka hantu, setan, jin? Terkam Bo Arum dengan kepala yang penuh kebingungan. Tidak ingin demam karena ini, Bo Arum akan membuat jamu untuk dirinya sendiri. Ketika dia mengambil botol yang ada di paling bawah, sesuatu juga ikut tertarik keluar. Ini adalah bungkusan kain yang diberikan oleh Latsmi, ucap Bo Arum sedikit takut. Kata Latsmi, hanya kunyit kan ya? Bo Arum menaruh bungkusan itu di lantai dan memerhatikan dengan waspada. Apa harus aku buka? Bagaimana kalau itu bukan kunyit dan malah hewan-hewan? Bo Arum mengempaskan pikiran buruknya. Tidak, Latsmi adalah wanita yang baik. Dia tidak mungkin memberikan hal buruk pada orang yang telah menolongnya kan? Dengan keberanian yang perlahan timbul, Bo Arum membuka bungkusan putih itu dan sejenak dia terpaku melihat apa isinya. Bukan kunyit seperti yang dikatakan oleh Latsmi, bukan juga hewan-hewan liar atau semacamnya, tapi emas. Perhiasan yang cukup banyak, berkilauan, memantul dari cahaya lampu rumah. Masya Allah, ini beneran emas asli. Malam itu, Bo Arum tidak benar-benar bisa tertidur. Setiap matanya akan terpejam, bayangan senyum manis tulus Latsmi membayanginya. Semalaman suntuk, dia tidak bisa tidur. Di pagi harinya, dengan mantap, dia bersiap-siap untuk melakukan sesuatu. Pagi itu, dia berjalan ke arah yang sama di mana rumah Latsmi ada. Namun, setibanya Bo Arum di sana, dia hanya menemukan tumpukan gabah yang telah kering dan tidak ada tanda-tanda rumah atau kehidupan di sana. Dalam perjalanan pulang, Bo Arum berdoa, semoga penyakit Pak Adinata sembuh dan mereka hidup di alam yang lain dengan damai. Nah, sahabat PHR, bagaimana perasaannya setelah mendengarkan kisah Bo Arum dan Latsmi hari ini? Pelajaran pentingnya, kebaikan tulus itu akan selalu kembali, meskipun caranya mungkin di luar nalar kita. Semoga kita selalu punya hati yang lapang untuk menolong sesama, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Ingat, selalu waspada, tapi jangan pernah takut berbuat baik. Saya El Toro, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.